Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan janda bule Swiss pemilik kafe. Terkejut melihat TKI ini mirip suaminya yang telah meninggal 4 tahun lalu mengajaknya menikah. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Bu, Deva berangkat dulu, ya. Suara itu terdengar pelan, nyaris bergetar. Di hadapannya, seorang wanita parubaya memegang tangan anak laki-lakinya erat, seolah tidak rela melepaskan. Matanya memerah. Sesekali ia menyeka air matanya dengan ujung kerudung. "Kamu hati-hati di sana, nak. Jangan neko-neko. Ingat, kamu bukan di tanah sendiri." Deva mengangguk. Matanya juga berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Sudah sejak kecil ia terbiasa tidak menangis di depan ibunya. Sejak ayahnya meninggal saat ia duduk di bangku SMP, ibunya yang menjadi satu-satunya tempat bergantung. "Insya Allah, Bu, Deva jaga diri. Doakan Deva bisa berhasil, ya." Ibu Deva mengangguk sambil memeluk putranya erat-erat. Tangis yang ditahan akhirnya pecah juga. Deva membiarkannya, mencoba menyimpan semua rasa sedih dan rindu yang akan mulai terasa begitu ia melangkah pergi. 1 jam kemudian, Deva sudah duduk di dalam pesawat menuju Eropa. Ia terdiam menatap jendela. Pikirannya bercampur aduk. Bahagia, takut, penasaran, dan rindu. Ini adalah pertama kalinya ia keluar dari Indonesia. Bahkan keluar dari Jawa Tengah saja bisa dihitung dengan jari. Program magang yang ia ikuti adalah bagian dari kerjasama antara pemerintah dan sebuah lembaga pelatihan kerja internasional. Deva mendaftar sebagai peserta magang di bidang kuliner. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, tapi sejak usia 17 tahun, ia bekerja di sebuah warung makan milik kerabat di Solo. Ia belajar memasak, melayani tamu, dan mengatur dapur. Ternyata ia menyukai dunia itu. Salah satu pelatih di LPK tempat ia belajar menyarankan untuk mencoba program ke luar negeri. Deva sempat tidak percaya diri, tapi ia memberanikan diri. Ternyata ia lolos. Namanya terpilih untuk magang di sebuah kafe kecil di Swiss, tepatnya di kota kecil bernama Thun. "Masih seperti mimpi," gumamnya sambil memejamkan mata. Setelah hampir 16 jam perjalanan, ditambah transit beberapa kali, Deva akhirnya tiba di Bandara Zurich. Udara dingin langsung menyambut saat ia keluar dari terminal. Ia menggigil. Ini pertama kalinya ia merasakan suhu di bawah 10 derajat Celcius. "Saya tunggu kamu di dekat pintu keluar utama. Pakai jaket merah," pesan dari Clara, pemilik kafe tempat ia akan bekerja. Deva menatap sekeliling. Matanya mencari-cari sosok yang dimaksud. Lalu, ia melihat seorang wanita bule tinggi, berambut coklat terang, mengenakan jaket merah dan membawa papan kecil bertuliskan, "Deva." Deva menghampirinya dengan gugup. "Halo, saya Deva," ucapnya pelan dalam bahasa Inggris. Wanita itu tersenyum ramah. Tapi senyum itu hanya muncul sesaat, lalu raut wajahnya berubah. Ia menatap Deva dengan mata membesar, seolah sedang melihat sesuatu yang mengejutkan. "Yu, kamu mirip sekali dengan..." ucap wanita itu pelan, nyaris berbisik. Lalu ia menggelengkan kepala dan tersenyum lagi, berusaha menutupi keterkejutannya. "Maaf, saya Clara. Selamat datang di Swiss, Deva." Deva mengangguk sopan. Ia bisa merasakan kalau wanita itu sempat terlihat terguncang, tapi ia tidak berani bertanya. Ia hanya ingin cepat sampai dan beristirahat. Perjalanan dari bandara menuju Thun memakan waktu sekitar 2 jam. Clara menyetir sendiri. Deva duduk di sebelahnya, diam, hanya sesekali melihat keluar jendela. Salju tipis menutupi atap rumah-rumah. Pohon-pohon berdiri kaku dan langit terlihat abu-abu. Pemandangan itu begitu asing tapi juga memukau. "Kamu sudah pernah melihat salju sebelumnya?" tanya Clara memecah keheningan. Deva menggeleng cepat. "Belum, ini pertama kalinya. Di kampung saya panas terus." Clara tersenyum kecil. "Saya suka melihat reaksi orang yang pertama kali melihat salju. Ada rasa kagum yang jujur." Deva mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya masih deg-degan. Ia sadar, ini bukan sekadar perjalanan magang biasa. Ini adalah awal dari hidup yang benar-benar baru.
Sesampainya di Thun, Clara menunjukkan tempat tinggal untuk Deva. Sebuah kamar kecil di atas kafe. Sederhana, tapi bersih dan hangat. Kamu bisa istirahat dulu malam ini. Besok pagi mulai kerja jam 8, ya? Siap, Bu. Miss Clara. Clara tersenyum. Clara saja. Kita rekan kerja, bukan ibu dan anak. Deva tertawa gugup. Oke, Clara. Terima kasih. Clara hendak berbalik, tapi sempat menatap wajah Deva sekali lagi dengan tatapan yang dalam. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menghela napas dan pergi. Deva duduk di ranjang, menatap langit-langit. Ada apa sebenarnya? Tatapannya aneh sekali. Apa aku mirip seseorang yang dia kenal? Gumamnya. Tapi ia terlalu lelah untuk memikirkannya lebih jauh. Ia mengambil ponsel, membuka foto ibunya, lalu menatapnya lama. Bu, doakan Deva bisa sukses di sini ya. Walau jauh, Deva akan ingat nasihat ibu. Deva merebahkan diri. Di tengah rasa capek dan bingung, ia merasa bersyukur. Langkah awalnya memang berat, tapi ia percaya semua akan sepadan. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat dengan Clara tadi bukanlah pertemuan biasa. Ada masa lalu yang belum selesai, dan ia, tanpa tahu apa-apa, akan terlibat di dalamnya. Pagi pertama Deva di Thun dimulai dengan suara alarm yang asing di telinganya. Ia bangkit perlahan, merapikan selimut, dan menatap keluar jendela. Salju masih turun tipis. Lampu-lampu kota kecil itu terlihat temaram namun menenangkan. Ia mengambil jaket dan turun ke bawah. Kafe itu sudah buka. Aroma kopi segar menyambutnya. Seorang pria parubaya yang berdiri di belakang mesin espresso menyambut Deva dengan anggukan. Kamu pasti Deva, ya? Ucapnya dalam bahasa Inggris dengan aksen Swiss yang kental. Iya, saya Deva. Salam kenal, jawab Deva, sedikit canggung. Aku Haynes. Aku barista di sini. Sudah 10 tahun kerja sama Clara. Nanti aku tunjukkan bagian dapurmu. Deva mengangguk. Ia melihat ke sekeliling. Kafe itu tidak besar, namun sangat rapi dan estetik. Dindingnya dari batu bata ekspos, dengan lampu-lampu gantung berwarna kuning hangat. Ada sekitar 8 meja dan 1 rak penuh kue, serta pastry buatan rumah. Clara muncul dari balik pintu dapur. Ia mengenakan apron abu-abu, rambutnya diikat ke belakang. Sekilas terlihat lelah, namun tetap menarik. Selamat pagi, Deva. Sudah siap mulai kerja? Deva tersenyum dan mengangguk. Siap, Clara. Namun lagi-lagi, Clara terpaku sesaat. Tatapannya menelisik wajah Deva seolah sedang mengingat sesuatu yang sangat jauh. Clara, panggil Haynes, menyadarkan perempuan itu dari lamunan. Oh ya, maaf. Deva, ikut aku ke dapur, ya. Aku perlihatkan semua. Mereka berjalan masuk ke bagian dapur. Clara memperkenalkan peralatan, posisi bahan, tempat penyimpanan, serta prosedur kerja. Untuk minggu pertama, kamu fokus bantu bagian persiapan bahan dan cuci peralatan. Nanti secara bertahap aku ajarkan cara buat roti dan pastry, ya, ujar Clara sambil menunjukkan kulkas pendingin. Siap. Saya senang belajar, Clara. Clara tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya terlihat berat. Ia kembali memandangi wajah Deva, kali ini lebih lama. Kamu benar-benar mirip, gumamnya pelan. Deva mengerutkan dahi. Maaf, maksudnya mirip siapa, Clara? Clara tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata, nanti saja kita bicara soal itu. Hari itu berjalan cukup baik. Deva menunjukkan sikap rajin dan sopan. Ia bekerja cepat, bertanya jika tidak mengerti, dan selalu mengucapkan terima kasih. Haynes bahkan memujinya di depan pelanggan. Kamu cepat tangkapnya. Banyak anak muda di sini malas-malasan. Tapi kamu beda, ujar Haynes saat mereka mencuci gelas bersama. Deva hanya tersenyum. Saya cuma berusaha bekerja sebaik mungkin. Saya tahu saya diberi kesempatan yang tidak semua orang dapat. Clara beruntung dapat kamu, ujar Haynes sambil melirik ke arah dapur. Deva menoleh. Kalau boleh tahu, Clara ini memang dari dulu punya kafe ini sendiri. Haynes diam sejenak.
Wajahnya berubah agak serius. Dulu kafe ini milik suaminya. Namanya Lukas. Kami bertiga yang bangun tempat ini dari nol. Tapi, Lukas meninggal 4 tahun lalu. Kecelakaan mobil. Deva terdiam. Maaf, saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Kami semua juga butuh waktu untuk sembuh. Clara terutama. Sejak kejadian itu, dia berubah. Jadi lebih tertutup. Tidak banyak bicara. Deva hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia mulai mengerti. Mungkin itulah alasan Clara sering menatapnya dengan tatapan aneh. Malam harinya, setelah kafe tutup, Clara duduk sendiri di salah satu meja. Deva yang baru selesai membersihkan dapur melihatnya dan hendak naik ke atas. Tapi langkahnya terhenti ketika Clara memanggil pelan. Deva, kamu punya waktu sebentar? Deva mendekat. Tentu, Clara. Ada apa? Clara mempersilakan Deva duduk. Wajahnya terlihat lelah, tapi lebih dari itu, ada kesedihan yang sulit disembunyikan. Aku seharusnya tidak mengatakan ini cepat-cepat. Tapi aku rasa kamu berhak tahu. Aku tidak ingin kamu bingung karena sikapku. Deva menatapnya penuh perhatian. Kamu sangat mirip suamiku yang sudah meninggal. Lukas. Dari wajah, sorot mata, bahkan senyummu. Pertama kali melihatmu di bandara, aku benar-benar kaget. Deva tertegun. Ia mengerti sekarang. Maaf kalau aku membuat Clara tidak nyaman, ucap Deva hati-hati. Bukan begitu. Kamu tidak salah. Aku yang belum siap. Tapi aku tidak ingin kamu merasa bersalah karena wajahmu. Deva mengangguk pelan. Saya mengerti. Saya juga sempat merasa heran. Clara sering menatap saya dengan raut bingung. Clara menatapnya lama. Kamu baik, Deva, dan kamu bekerja sangat bagus hari ini. Aku berterima kasih sudah mau datang jauh-jauh ke sini. Saya yang berterima kasih, Clara, sudah memberi saya kesempatan. Saya hanya ingin belajar dan bekerja sebaik mungkin. Clara tersenyum, kali ini sedikit lebih tulus. Tapi ada air mata yang menggenang di sudut matanya. 4 tahun aku tidak pernah membayangkan bisa tertawa lagi di dapur ini. Tapi hari ini, entah kenapa, suasananya terasa hidup. Deva tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya duduk diam, membiarkan Clara menenangkan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Clara bangkit. Sudah malam. Istirahatlah, Deva. Besok kita mulai jam yang sama, ya? Baik. Selamat malam, Clara. Selamat malam. Deva kembali ke kamarnya dan duduk di tepi ranjang. Ia masih memikirkan kata-kata Clara. Tentang kemiripannya dengan Lukas, tentang luka yang belum sembuh. Kenapa bisa sampai mirip seperti itu? Ya? Dunia ini aneh, gumamnya. Ia menatap bayangannya di cermin kecil di sudut kamar. Malam itu, ia sadar bahwa perjalanannya di sini tidak akan sesederhana kerja dan belajar. Ada cerita lain yang akan mengikutinya. Cerita yang dimulai bukan dari masa depan, tapi dari masa lalu orang lain. Dan ia, tanpa ia rencanakan, telah menjadi bagian dari cerita itu. Hari kedua Deva di Cafe Clara dimulai lebih cepat. Ia turun sebelum jam 7 pagi, ingin menunjukkan kesungguhannya. Clara belum datang, tapi Heinz sudah di tempat seperti biasa, sedang memanaskan mesin kopi. Pagi, Deva, sapa Heinz sambil tersenyum. Kamu datang awal sekali. Saya tidak bisa tidur nyenyak, jawab Deva jujur. Heinz tertawa pelan. Wajar. Biasanya butuh seminggu baru bisa menyesuaikan diri. Cuaca, waktu, suasana, semuanya berbeda. Deva hanya mengangguk. Ia mulai merapikan meja, mengecek alat dapur, dan mempersiapkan bahan-bahan untuk pastry seperti yang sudah diajarkan sehari sebelumnya. Tidak lama kemudian, Clara masuk ke dapur dengan jaket tebal yang basah oleh salju. Pagi, Deva, ucapnya pendek. Selamat pagi, Clara. Clara mengganti pakaiannya dengan apron, lalu mengambil daftar menu hari itu. Ia tampak gugup, dan suasananya sedikit kaku. Mungkin karena pembicaraan semalam. Mereka mulai bekerja. Deva membantu memotong buah, menimbang tepung, dan mencetak adonan.
Semua dilakukan sesuai arahan Clara. Namun berbeda dengan hari sebelumnya, Clara kini lebih diam. Ia hanya memberi instruksi singkat dan tidak banyak menatap wajah Deva. Haynes menyadari itu dan mendekati Deva saat Clara keluar sebentar untuk menelepon. Dia sedang mencoba menjaga jarak. "Jangan diambil hati," bisik Haynes. "Saya mengerti," jawab Deva singkat. "Saya juga merasa aneh." Haynes menepuk bahu Deva pelan. "Pelan-pelan saja. Kamu tidak salah. Kadang luka lama muncul karena sesuatu yang tidak kita duga." Deva mengangguk. Menjelang siang, kafe mulai ramai. Pelanggan berdatangan, kebanyakan orang lokal. Ada ibu-ibu tua yang datang berdua, pasangan muda, dan 1-2 turis yang tersasar di kota kecil ini. Deva ditugaskan membawa pesanan dari dapur ke meja. "Deva, tolong antar 2 krowasan ke meja nomor 3, kata Clara tanpa menatapnya. "Baik," jawab Deva cepat. Ia membawa 2 piring ke meja yang dimaksud. Seorang wanita muda menatapnya dan tersenyum. "Kamu pegawai baru, ya?" tanya wanita itu dengan aksen Jerman. "Iya, saya magang di sini," jawab Deva sopan. "Dari Asia?" "Indonesia." "Ah, saya pernah ke Bali. Indah sekali. Saya suka pantainya." Deva tersenyum ramah. "Bali memang cantik." Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Anne. Ia pelanggan tetap dan teman lama Clara. Melihat Deva yang masih canggung, ia tertawa pelan. "Kamu hati-hati, ya." Clara itu keras kepala, tapi hatinya baik. Deva hanya tersenyum, bingung harus menjawab apa. Sore hari, setelah kafe tutup dan pelanggan terakhir pergi, Clara duduk di dapur sambil menulis catatan stok bahan. Deva sedang mencuci alat-alat di wastafel. "Kamu boleh istirahat sekarang, Deva," ujar Clara pelan. "Masih ada peralatan yang belum selesai saya bersihkan," jawab Deva, masih memegang spons dan sabun. Clara mendesah pelan. "Deva, maaf kalau hari ini aku agak dingin. Aku masih belajar mengatur perasaanku." Deva menghentikan pekerjaannya, menoleh perlahan. "Tidak apa-apa, Clara. Saya mengerti. Saya tidak ingin membuat Clara tidak nyaman." Clara menatap Deva. Kali ini tatapannya penuh rasa bersalah. "Justru karena kamu begitu mirip, aku jadi bingung harus bagaimana. Aku tidak ingin bersikap tidak adil padamu. Kamu datang ke sini untuk belajar dan bekerja. Tapi aku malah memperlakukanmu seperti bayangan masa lalu." Deva menunduk. "Saya tahu ini berat buat Clara. Tapi saya hanya ingin bekerja sebaik mungkin. Saya tidak berniat mengusik luka siapapun." Clara mengangguk. "Terima kasih, Deva. Aku akan berusaha lebih profesional ke depannya." Ada jeda hening beberapa detik sebelum Clara berkata lagi. "Kamu tahu, Lukas dulu juga suka bekerja di dapur. Tapi dia ceroboh sekali. Pernah membakar loyang roti karena asyik ngobrol." Deva tertawa pelan. "Saya juga pernah begitu. Dulu pas kerja di warung, saya lupa angkat gorengan sampai gosong semua." Clara tersenyum. Untuk pertama kalinya hari itu, ia terlihat lebih tenang. "Baiklah. Ayo selesaikan ini bersama. Setelah itu, kamu boleh istirahat." Malam itu, Deva kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Hari itu berat, tapi ada sedikit kelegaan karena Clara mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia membuka ponsel, melihat foto ibunya lagi, dan mengirim pesan lewat aplikasi. "Deva, Bu, di sini dingin sekali, tapi tempatnya bagus. Bosnya perempuan, baik tapi kelihatan sedih. Doakan Deva bisa terus semangat, ya." Tidak lama, balasan masuk. "Ibu, Bu doakan terus, Nak. Jaga sikap, jaga hati. Ingat pesan Ibu, ya. Kalau sudah rejeki, pasti tidak kemana." Deva memejamkan mata. Kata-kata ibunya selalu jadi kekuatan buatnya. Esok harinya, suasana sedikit membaik. Clara mulai berbicara lebih banyak. Bahkan bercanda singkat saat Deva salah menaruh garam di tempat gula. "Aduh, nanti semua kopi rasanya asin," seru Clara. Deva tertawa malu. "Maaf, Clara. Saya masih belajar." "Tidak apa.
Lukas juga dulu pernah salah masukkan garam ke adonan cake. Jadinya semua orang pura-pura bilang enak karena tidak tega. Heinz yang mendengar cerita itu ikut tertawa. Saya ingat kejadian itu. Saya sampai sakit perut menahan tawa. Hari itu berakhir lebih ringan. Tidak sehangat keluarga, tapi cukup untuk membuat Deva merasa diterima. Namun ia tahu, prosesnya masih panjang. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga menyembuhkan hati orang lain tanpa ia sengaja menyentuh lukanya. Sudah 1 minggu Deva bekerja di kafe milik Clara. Perlahan, suasana mulai mencair. Clara yang awalnya dingin dan menjaga jarak, kini mulai lebih terbuka. Meski belum sepenuhnya lepas, namun ia sudah mulai menyapa lebih ramah, bahkan kadang tersenyum. Hari itu, kafe cukup sepi karena hujan salju yang lumayan lebat sejak pagi. Heinz tidak masuk karena sakit, sehingga hanya Deva dan Clara yang menjaga tempat. Mereka duduk di meja dekat jendela, menatap jalanan yang putih tertutup salju. "Deva," ujar Clara perlahan sambil memegang cangkir teh hangatnya. "Aku ingin bicara sesuatu." Deva menoleh, lalu duduk lebih tegak. "Ya, Clara?" Clara menatap keluar jendela sesaat sebelum akhirnya berkata, "Kamu tidak harus menanggapi ini, tapi aku hanya ingin menceritakan sesuatu tentang Lukas. Tentang masa laluku." Deva diam, mendengarkan. "Kami bertemu di Roma, waktu itu aku masih kuliah. Lukas bekerja sebagai pelayan restoran. Ia bukan warga lokal, tapi imigran dari Eropa Timur. Ganteng, ceroboh, tapi hatinya hangat. Kami sering bertengkar, tapi entah kenapa aku merasa nyaman bersamanya." Clara tersenyum samar, matanya tampak mengingat sesuatu yang jauh. "Lalu kami memutuskan menikah dan pindah ke Swiss. Lukas ingin membangun bisnis sendiri. Ia suka kopi dan roti. Jadi kami buka kafe ini bersama. Waktu itu tidak mudah. Kami bahkan tidur di dapur karena tidak mampu sewa rumah." Deva terdiam, ikut hanyut dalam kisah itu. "Kami kerja keras, sampai akhirnya pelan-pelan kafe ini ramai. Pelanggan suka dengan kehangatan tempat ini. Lukas selalu mengobrol dengan semua orang. Dia tidak pandai buat kopi, tapi bisa membuat orang tertawa." Clara menarik napas dalam-dalam. Tapi suatu malam, dia pulang terlambat. Mobilnya tergelincir saat turun dari pegunungan. Polisi bilang dia tewas seketika. Deva menunduk. "Saya ikut berduka, Clara." Clara mengangguk pelan. "Setelah itu, aku seperti kehilangan arah. Kafe ini seperti kuburan buatku. Tapi aku tidak bisa menutupnya. Ini satu-satunya warisan Lukas. Aku bertahan, meskipun kosong di dalam." Lalu ia menatap Deva dengan mata berkaca-kaca. "Dan lalu kamu datang. Dengan wajah yang, entah kenapa sangat mirip dengannya." Deva menggigit bibir bawahnya. Ia bingung harus berkata apa. "Saya pun tidak tahu, Clara. Mungkin hanya kebetulan. Tapi saya tidak punya hubungan apapun dengan Eropa." Clara mengangguk. "Ya, aku tahu itu. Tapi tetap saja, rasanya seperti melihat hantu Lukas. Kadang aku ingin bertanya apakah kamu benar-benar orang lain. Tapi itu gila, bukan?" Deva tersenyum tipis. "Bukan gila, hanya belum sembuh." Clara menatap Deva. "Kamu bijak untuk orang seusiamu. Saya hanya mencoba memahami. Ibu saya bilang, kalau kita bertemu orang yang membuat kita ingat pada masa lalu, bukan berarti orang itu harus disalahkan. Mungkin kita hanya perlu memaafkan masa lalu itu sendiri." Clara terdiam. Lama. Kemudian ia bangkit, berjalan menuju rak di belakang kasir, dan membuka sebuah kotak kayu. Ia mengeluarkan sebuah foto yang sudah agak pudar, lalu menyerahkannya kepada Deva. "Ini Lukas. Waktu pertama kali buka kafe." Deva menerima foto itu. Ia nyaris menjatuhkannya karena terkejut. Wajah dalam foto itu memang sangat mirip dengannya. Bentuk rahang, alis, bahkan cara tersenyum. "Ya Tuhan," gumam Deva. "Sekarang kamu paham, kan? Kenapa aku seperti orang linglung saat pertama melihatmu?" ujar Clara dengan suara serak. Deva mengangguk. "Saya mengerti sekarang. Tapi saya tidak bisa menjelaskan kenapa bisa mirip begini." Clara mengembuskan napas panjang. "Mungkin ini semacam ujian buatku.
Apakah aku sudah benar-benar bisa melepaskan Lukas atau belum? Saya tidak akan pernah bisa menggantikan Lukas, ucap Deva dengan tegas namun lembut. Aku tahu, jawab Clara, dan aku tidak ingin kamu menggantikan siapapun. Aku hanya ingin belajar menghadapi kenyataan bahwa Lukas sudah tidak ada, dan hidup terus berjalan. Hari itu mereka tidak banyak bicara lagi. Namun suasananya berbeda. Lebih tenang, lebih jujur. Malamnya, saat Deva kembali ke kamarnya, ia duduk lama di tempat tidur, memikirkan semua yang baru saja ia dengar. Ia membuka ponsel dan melihat wajahnya sendiri di kamera depan. Lalu ia membuka lagi foto Lukas yang tadi sempat ia foto dengan izin Clara. Gila bisa seserupa ini, gumamnya. Ia kemudian mengetik pesan kepada ibunya. Deva, Bu, Clara akhirnya cerita soal almarhum suaminya. Ternyata wajah saya mirip sekali sama orang itu. Ibu, lo? Serius? Deva, iya, mirip banget. Bahkan Clara sampai trauma lihat wajah saya. Ibu, mungkin Allah kasih kamu kesempatan bukan cuma untuk kerja, tapi juga untuk bantu orang yang sedang terluka. Deva, iya, Bu. Tapi saya bingung harus bagaimana. Ibu, jangan bingung. Lakukan saja apa yang baik. Kalau niatmu lurus, Tuhan yang bantu urusan hati. Deva memeluk ponselnya sejenak. Kata-kata ibunya selalu seperti obat penenang. Perlahan ia mulai mengerti. Keberadaannya di sini bukan sekadar soal roti, kopi, atau kerja magang. Ada hal yang lebih dalam dari itu. Ia seperti dikirim untuk membantu seseorang bangkit dari luka masa lalu. Keesokan harinya, Clara menyiapkan 2 cangkir teh di pagi hari sebelum mulai kerja. Duduk sebentar, Deva, katanya. Deva menuruti. Aku pikir semalaman. Aku tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa kamu sangat mirip dengan Lukas. Tapi mulai hari ini, aku akan melihatmu sebagai kamu, bukan sebagai Lukas kedua. Deva mengangguk pelan. Terima kasih, Clara. Itu membuat saya lebih tenang. Clara tersenyum. Dan kalau kamu tidak keberatan, mulai minggu depan aku ingin mengajarkan resep-resep pribadi Lukas. Aku ingin kamu jadi orang pertama yang tahu semuanya. Mata Deva membulat. Serius, Clara? Ya, Lukas tidak sempat menuliskan resep-resep itu. Hanya aku yang tahu. Tapi jika nanti kamu pulang ke Indonesia, aku ingin ada yang bisa meneruskan rasa dari kafe ini. Bukan kafenya, tapi kenangan baiknya. Deva mengangguk, tersentuh. Saya akan belajar sebaik mungkin. Clara menatap Deva dengan penuh haru. Terima kasih, Deva. Terima kasih sudah datang ke hidupku, walau tidak sengaja. Magang Deva berjalan lancar selama beberapa minggu. Clara kini jauh lebih terbuka. Bahkan, kadang mereka tertawa bersama saat menyusun roti atau gagal membuat bentuk latte art. Suasana di kafe perlahan kembali hangat, seperti cerita yang pernah Heinz katakan tentang masa-masa awal berdirinya tempat ini. Namun, seperti kata orang tua di kampung, kalau hidup terasa terlalu tenang, berarti ada sesuatu yang sedang menunggu di ujung. Hari itu, sebuah kejadian tak terduga membuat suasana menjadi keruh kembali. Semua berawal ketika seorang pria asing masuk ke kafe pada sore hari. Pria bule itu tinggi, berambut pirang, dan memakai jas tebal hitam. Deva memperhatikan pria itu dari balik bar. Ia tampak bingung saat memandangi ruangan, lalu matanya terhenti tepat ke arah Deva. Ekspresi wajah pria itu berubah drastis. Matanya membulat, mulutnya sedikit terbuka. Ia melangkah mendekat, lalu berdiri beberapa meter dari tempat Deva berdiri. Lukas, gumam pria itu pelan, nyaris tak terdengar. Deva mengernyit. Maaf, Pak. Pria itu mendekat lebih dekat. Lukas. Astaga, kau hidup. Clara yang baru keluar dari dapur menghentikan langkahnya. Victor. Pria itu menoleh. Clara, ini Lukas. Lihat dia. Dia hidup. Clara langsung mematung. Wajahnya pucat. Ia melangkah perlahan mendekat ke arah Victor dan Deva. Dia bukan Lukas, Victor, kata Clara pelan namun tegas. Tapi, wajahnya, cara berdirinya, suaranya, aku yakin dia Lukas. Victor bersikeras,
matanya tak lepas dari wajah Deva. "Saya Deva," potong Deva dengan tenang. "Saya berasal dari Indonesia. Saya magang di sini. Saya tidak kenal Lukas." Victor terlihat tidak percaya. "Tapi, tidak mungkin. Lukas sahabatku. Kami bertumbuh bersama. Aku tahu wajahnya luar kepala." Clara memegang lengan Victor. "Sudah, Victor. Lukas sudah meninggal. Ini bukan dia." Victor menatap Clara lama, lalu kembali menatap Deva. Wajahnya perlahan berubah. Ia mundur selangkah, matanya masih menyimpan keraguan. "Saya mengerti ini membingungkan," kata Deva pelan. "Tapi saya benar-benar bukan orang yang Anda maksud." Victor menarik napas panjang. Ia lalu duduk di salah satu kursi, memegang kepalanya. "Maaf. Saya terlalu syok. Aku sungguh mengira kau Lukas." Clara mengambilkan segelas air dan memberikannya kepada Victor. "Deva bukan Lukas. Tapi dia memang sangat mirip," katanya pelan. Victor menatap Deva lagi. "Maaf, saya tidak bermaksud membuat keributan. Saya hanya belum siap menerima kenyataan Lukas benar-benar tidak ada." Deva mengangguk sopan. "Saya mengerti, Pak." Setelah minum air dan menenangkan diri beberapa menit, Victor pamit. Sebelum keluar dari kafe, ia sempat menatap Deva dalam-dalam. "Kau mirip sekali dengan dia." "Itu bukan hal biasa," katanya sebelum melangkah keluar. Malam harinya, suasana di kafe sangat sepi. Clara menutup lebih awal. Setelah pintu dikunci, ia duduk di bangku dekat jendela dengan tatapan kosong. Deva memberanikan diri duduk di sebelahnya. "Clara, kamu tidak apa-apa?" Clara mengangguk pelan. "Aku hanya kaget. Victor adalah sahabat dekat Lukas sejak kecil. Mereka seperti saudara. Wajar kalau dia syok," kata Deva. "Saya pun pasti akan bereaksi sama kalau melihat orang yang mirip seseorang yang sudah saya anggap hilang." Clara menoleh. "Kamu benar-benar tidak tahu kenapa kamu bisa semirip ini." Deva menggeleng. "Tidak, Clara. Saya hanya anak petani dari Jawa Tengah. Bapak saya sudah meninggal lama. Ibu saya tinggal sendiri di kampung. Saya tidak punya darah campuran." Clara menarik napas dalam-dalam. "Entahlah, bagian dalam diriku masih sulit percaya ini semua kebetulan." "Saya pun bingung, Clara," ucap Deva jujur. "Tapi saya datang ke sini dengan niat baik. Saya ingin belajar, bekerja, dan pulang membawa pengalaman." Clara tersenyum tipis. "Dan kamu sudah membawa lebih dari itu. Apa maksudmu?" "Kamu membawa keberanian buatku. Untuk membuka luka lama, untuk bicara jujur pada diriku sendiri, bahwa aku masih bisa hidup tanpa Lukas." Deva menatap Clara, haru. "Dan mungkin," lanjut Clara, "kedatanganmu juga tanda bahwa aku tidak boleh terus hidup di masa lalu." Keesokan harinya, kabar soal pria yang mengira Deva sebagai Lukas tersebar di antara beberapa pelanggan tetap. Salah satu pelanggan, Anne, langsung mendatangi kafe pagi-pagi. "Aku dengar ada yang mengira kamu itu Lukas?" tanyanya sambil duduk di bangku depan bar. Deva mengangguk. "Ya, kemarin. Namanya Victor, sahabat lamanya Clara." Anne menatap Deva serius. "Kamu sadar tidak? Wajahmu benar-benar seperti Lukas? Bahkan ekspresi ketika kamu tersenyum, nyaris sama." "Saya tidak bisa menghindari wajah saya, Mbak," jawab Deva pelan, setengah bercanda. Anne tertawa kecil. "Tentu saja tidak. Tapi kamu bisa menjaga sikapmu tetap jadi Deva. Bukan bayangan Lukas." "Saya berusaha," jawab Deva. Anne tersenyum, lalu menepuk tangan Deva. "Kamu anak baik. Teruslah jadi kamu sendiri." 3 hari kemudian, Clara memanggil Deva masuk ke ruang belakang. Di sana, ia meletakkan satu bundel resep tulisan tangan di meja. "Ini semua resep Lukas. Dan sebagian lagi modifikasi dariku. Aku ingin kamu mempelajarinya." Deva terkejut. "Serius, Clara? Bukankah ini sangat pribadi?" "Justru karena itu aku memberikannya padamu," jawab Clara. "Aku percaya kamu akan menjaganya baik-baik. Bukan hanya rasa rotinya, tapi kenangan dan semangat yang ada di dalamnya." Deva menatap tulisan-tulisan itu.
Beberapa masih bercak kopi, bahkan ada catatan kecil lucu di pinggir halaman. Terima kasih, Clara. Saya akan belajar sungguh-sungguh. Clara tersenyum. Dan satu hal lagi. Jika suatu hari kamu membuka kafe di Indonesia, aku ingin kamu memberi nama yang sama. Kafe Clara? Tidak. Kafe Lukas. Sebagai penghormatan untuk seseorang yang sudah mengajarkan arti hidup padaku. Deva terdiam. Matanya berkaca-kaca. Saya janji, Clara. Saya akan jaga warisan ini. Seminggu setelah kejadian dengan Victor, keadaan kafe tampak kembali normal. Deva mulai terbiasa dengan ritme kerja yang padat, dan pelanggan pun semakin akrab dengannya. Bahkan beberapa dari mereka mulai memanggilnya dengan nama kecil, Dev. Namun, di balik semua itu, Clara terlihat mulai berubah lagi. Tidak secerah biasanya, tidak seluas sebelumnya. Senyumnya jarang terlihat, dan ia kembali banyak diam. Ia bekerja dalam diam, tak banyak bicara, dan sering menatap kosong keluar jendela. Deva memperhatikannya selama beberapa hari, hingga akhirnya suatu pagi, saat mereka sedang menyiapkan kue di dapur, ia memberanikan diri bertanya, Clara, kamu kelihatan berbeda akhir-akhir ini. Ada yang mengganggu pikiranmu? Clara berhenti mengaduk adonan. Tangannya menggantung di udara. Aku baik-baik saja, jawabnya singkat, tapi matanya tidak meyakinkan. Deva tidak memaksa. Ia tahu, kalau seseorang belum siap bicara, dorongan berlebihan hanya akan membuatnya semakin menutup diri. Namun hatinya tidak tenang. Ia tahu, luka lama Clara belum sembuh sepenuhnya, dan kehadiran Victor mungkin telah membuka kembali semuanya. Sore harinya, setelah pelanggan terakhir pergi dan Heinz sedang membereskan kursi, Clara tiba-tiba memanggil Deva ke ruang belakang. Duduklah, katanya sambil menunjuk kursi kayu di sampingnya. Deva duduk pelan, bersiap mendengarkan. Aku pikir aku sudah siap menerima semuanya. Deva, kata Clara pelan. Aku pikir aku bisa menganggap kamu sebagai kamu, bukan Lukas. Tapi Victor datang, dan semuanya kembali muncul. Deva diam. Menunggu. Ada sesuatu yang tidak pernah aku ceritakan pada siapapun. Bahkan Victor tidak tahu. Hanya aku dan Lukas yang tahu. Clara berhenti sejenak, menunduk. Deva tidak menyela. Ia tahu ini saat yang sangat pribadi. 4 bulan sebelum Lukas meninggal, aku keguguran, Clara berkata lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Kami sedang menunggu anak pertama kami. Deva menahan napas. Hatinya mencelos mendengar itu. Lukas sangat bahagia saat tahu aku hamil. Dia bahkan menyiapkan ruangan khusus di lantai 2 sebagai kamar bayi. Tapi aku terlalu sibuk. Terlalu stres mengurus kafe. Dan, suatu malam, aku pingsan di dapur. Dokter bilang janinnya tidak bisa diselamatkan. Clara mengusap air matanya dengan punggung tangan. Lukas tidak menyalahkanku. Dia justru memelukku dan bilang semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tahu, dia hancur. Dan saat dia meninggal, aku merasa semua ini salahku. Aku merasa, Tuhan menghukumku. Deva menatap Clara dengan tatapan penuh empati. Clara, itu bukan salahmu. Keguguran bisa terjadi pada siapa saja. Tapi aku yang terlalu memaksakan diri, Clara balas pelan. Dan sekarang melihat kamu, wajahmu, suaramu, rasanya seperti semua yang pernah kuharapkan dulu tiba-tiba muncul kembali, tapi dengan wajah asing. Deva mengangguk pelan. Saya mengerti. Tapi saya bukan Lukas. Dan saya tidak pernah bisa menjadi dirinya. Clara menunduk. Aku tahu. Tapi setiap kali aku melihatmu, perasaan bersalah itu kembali. Seolah aku diberi kesempatan kedua, tapi dengan kenangan yang tak pernah selesai. Ruangan itu hening. Hanya suara mesin kopi di luar yang samar terdengar. Deva menunduk, berpikir sejenak. Lalu ia berkata dengan hati-hati, kalau Clara terus menyalahkan diri sendiri, kamu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Luka itu akan terus terbuka. Clara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu bagaimana menutupnya. Deva, dengan menerima bahwa kamu pun manusia biasa. Kamu tidak sempurna. Kamu berhak gagal. Dan kamu berhak untuk sembuh. Clara menunduk, tangisnya pecah.
Deva tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sana, menunggu, membiarkan Clara melepas semuanya. Setelah beberapa menit, Clara menarik napas panjang. "Terima kasih, Deva. Aku tidak tahu kenapa aku bisa cerita semua ini ke kamu. Karena mungkin, kamu tidak sedang butuh jawaban. Kamu hanya butuh didengar." Beberapa hari kemudian, Clara mulai berubah. Bukan kembali seperti dulu, tapi dengan ketenangan yang berbeda. Ia tampak lebih ringan, meski sorot matanya masih menyimpan kesedihan yang dalam. Suatu malam, setelah kafe tutup, Clara memanggil Deva ke lantai 2. Ruangan yang jarang sekali ia izinkan siapapun masuk. "Ini ruangan yang dulu disiapkan Lukas untuk bayi kami," katanya saat membuka pintu. Di dalam, ada sebuah ranjang bayi kecil, boneka beruang, dan beberapa lukisan lucu di dinding. Deva melangkah pelan, melihat-lihat ruangan itu. Segalanya masih utuh, hanya tertutup debu dan waktu. "Aku belum pernah membuka pintu ini sejak dia meninggal," kata Clara lirih. "Hari ini, aku siap menutupnya." Deva tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di samping Clara, menyaksikan ia perlahan-lahan meletakkan selimut kecil ke dalam kotak, menghapus debu di lukisan, dan memeluk boneka kecil itu sejenak sebelum akhirnya menutup pintu ruangan. Clara menghela napas panjang. "Sudah cukup." Deva menatapnya. "Kamu sudah sangat kuat, Clara." Clara menatap Deva, tersenyum tipis. "Dan kamu datang di saat yang sangat tepat. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan pernah membuka pintu itu lagi." Malam itu, saat kembali ke kamarnya, Deva menatap langit-langit kamar sambil merenung. Ia teringat pesan ibunya dari kampung. "Kadang Tuhan mengirim kita bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk memberikan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu." Kini ia paham maksudnya. Ia datang bukan hanya untuk belajar membuat kopi atau roti, tapi juga untuk membantu seseorang bangkit dari luka yang sangat dalam. Dan untuk itu, Deva bersyukur. Meski jauh dari rumah, ia merasa keberadaannya berarti. Hari-hari berlalu dengan tenang setelah Clara membuka diri tentang masa lalunya. Kepercayaan antara dirinya dan Deva kini tumbuh semakin kuat. Hubungan mereka tak lagi sekadar antara pemilik kafe dan anak magang. Ada kehangatan yang mulai tumbuh. Keakraban yang tidak biasa. Tapi juga kegelisahan yang perlahan menyusup diam-diam ke dalam hati mereka. Suatu sore, kafe sedang sepi. Hujan turun pelan di luar. Deva sedang membersihkan mesin espresso, sementara Clara duduk di meja dekat jendela, menatap air yang menetes dari kanopi. "Deva," panggil Clara pelan. Deva menoleh. "Ya?" "Kadang aku merasa takut." Deva mendekat dan duduk di kursi seberang. "Takut apa?" Clara menarik napas panjang. "Takut perasaan ini." Deva menunduk. Ia tahu kemana arah pembicaraan itu. Sudah beberapa hari ia pun merasakan hal yang sama. Ada getaran aneh setiap kali mata mereka bertemu. Ada rasa nyaman yang semakin dalam saat berada di dekat Clara. Tapi ia selalu menyangkal. Karena baginya, ini semua terlalu rumit. "Aku juga merasa hal yang sama, Clara," kata Deva jujur. "Saya bingung. Antara menghormati kamu sebagai majikan, atau menyadari bahwa saya mulai menyayangimu sebagai wanita." Clara menatap Deva dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. "Bukan karena kamu mirip Lukas?" Deva menggeleng. "Awalnya mungkin. Tapi sekarang, saya melihat kamu sebagai kamu. Seorang perempuan yang kuat, tulus, dan berhati besar. Dan perasaan ini tumbuh, bukan karena masa lalu." Clara tersenyum tipis. "Aku pun berusaha melihat kamu bukan sebagai bayangan Lukas, tapi sebagai Deva. Anak muda yang datang dari jauh, yang sabar mendengarkan aku, dan yang selalu bisa membuatku merasa hidup kembali." Deva menghela napas. "Tapi hubungan ini tidak mudah, Clara. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya anak petani dari desa kecil. Sedangkan kamu, pemilik kafe ternama di kota besar." Clara tersenyum. "Kamu pikir aku peduli itu semua? Tapi dunia akan menilainya berbeda." Clara menatap Deva dengan tatapan yang tak biasa. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam penilaian orang. Sekarang, aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri.
Aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bahagia, hanya karena takut omongan orang. Deva terdiam. Kalimat Clara seperti menyentil hatinya yang paling dalam. Tapi ada satu hal yang terus mengganggunya. Kalau ini semua berjalan lebih jauh, kamu yakin ini bukan hanya karena luka yang belum sembuh? Clara menggeleng pelan. Luka itu akan selalu ada. Tapi justru karena luka itulah, aku bisa merasakan perbedaan. Aku tahu perasaan ini berbeda dari yang dulu. Ini bukan cinta karena kemiripan. Ini karena kehadiranmu membuat aku ingin hidup lagi. Deva memejamkan mata sejenak. Ia tahu, perasaannya tak bisa ia sangkal lagi. Tapi ia juga sadar, hubungan ini akan penuh tantangan. Kalau begitu, izinkan saya mencintaimu dengan cara yang sederhana, Clara. Bukan dengan janji besar, tapi dengan kejujuran. Clara tersenyum. Matanya basah, tapi ada cahaya hangat di sana. Aku tidak butuh janji besar. Aku hanya butuh kamu tetap jadi kamu. Mereka saling menatap dalam diam. Di luar, hujan masih turun, tapi di dalam hati mereka, sesuatu telah tumbuh, tanpa mereka sadari sebelumnya. Beberapa hari setelah pengakuan itu, hubungan Deva dan Clara semakin dalam. Mereka belum secara resmi menyebut diri sebagai pasangan, tapi perhatian di antara mereka tumbuh setiap hari. Suatu malam, Clara mengajak Deva berjalan kaki menyusuri taman kota setelah kafe tutup. Mereka duduk di bangku taman, membicarakan masa depan. Kalau kamu selesai magang, apa kamu akan langsung pulang ke Indonesia? Tanya Clara pelan. Deva menatap langit malam. Saya ingin. Ibu saya tinggal sendiri. Saya janji akan pulang begitu program selesai. Clara mengangguk. Wajahnya berubah sendu. Aku akan kehilangan kamu. Bukan kehilangan, jawab Deva. Saya hanya pergi sebentar. Tapi kalau kamu mengizinkan, saya akan kembali. Clara menoleh. Kembali untuk apa? Untuk membuka bab baru bersama kamu. Bukan sebagai anak magang, tapi sebagai seseorang yang ingin menjalani hidup bersama kamu. Clara terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kamu yakin? Saya tidak pernah seserius ini dalam hidup saya. Clara memegang tangan Deva. Aku juga. Dan aku akan menunggumu. Keesokan harinya, Clara memanggil Heinz ke ruang belakang. Heinz, aku ingin bicara serius, katanya tegas. Heinz meletakkan nampan di meja. Tentu. Ada apa? Aku dan Deva, kami saling jatuh cinta. Heinz tersenyum. Akhirnya kamu akui juga. Saya sudah lihat itu dari 2 minggu lalu. Clara tertawa kecil. Kamu tidak keberatan? Clara, kamu berhak bahagia. Dan Deva, dia anak baik. Saya tidak melihat masalah, selama kalian jujur satu sama lain. Clara memeluk Heinz. Terima kasih. Heinz menepuk bahunya. Tapi hati-hati. Banyak orang di luar sana belum tentu bisa menerima hubungan seperti ini. Aku tahu. Tapi untuk pertama kalinya aku tidak peduli, jawab Clara mantap. Namun tidak semua orang menyambut hubungan itu dengan hangat. Beberapa pelanggan mulai bertanya-tanya, bahkan beberapa staf lama yang mendengar rumor merasa tidak nyaman. Suatu hari, salah satu pelanggan lama datang dan berbicara cukup keras di depan bar. Clara, kamu pacaran sama anak magang itu? Apa kamu kehilangan akal? Clara berdiri tenang. Saya tidak akan menjelaskan hidup pribadi saya kepada siapapun. Tapi itu memalukan. Kamu bisa memilih siapa saja. Kenapa anak dari negara lain? Anak desa pula? Deva yang mendengar langsung berdiri, tapi Clara mengangkat tangan. Dia bukan anak desa. Dia laki-laki yang tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat. Kalau kamu tidak nyaman, kamu tidak perlu datang ke sini lagi. Pelanggan itu terdiam, lalu pergi dengan wajah merah padam. Deva menghampiri Clara. Kamu yakin ingin terus seperti ini? Clara mengangguk. Kalau aku harus kehilangan beberapa orang untuk mempertahankan yang benar-benar tulus, aku tidak menyesal. Deva menggenggam tangan Clara erat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil di negeri orang. Ia merasa dihargai, dicintai. Dan ia pun yakin, perasaannya tak bisa lagi dibohongi. Hari-hari menjelang akhir masa magang Deva terasa berbeda.
Clara mulai menghitung waktu mundur dengan gelisah. Meskipun mereka sudah saling menyatakan perasaan dan tak ragu menunjukkan kedekatan, bayang-bayang perpisahan makin terasa nyata. 2 minggu lagi kamu pulang ke Indonesia, ya? Tanya Clara pelan suatu malam saat mereka duduk di dapur belakang, hanya ditemani lampu temaram. Deva mengangguk sambil menyeruput teh. Iya, tiket sudah dipesan. Saya harus pulang. Ibu sudah menunggu. Clara menunduk. Tangannya menggenggam cangkir, tapi tidak diminum. Kamu akan kembali, kan? Deva menatap wajah Clara dengan penuh keyakinan. Kalau kamu masih menginginkan saya akan kembali. Dengan cara yang lebih baik. Clara terdiam. Ia tahu Deva tak sekadar bicara untuk menenangkannya. Ia bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata laki-laki itu. Deva, Clara menatapnya dalam-dalam. Kalau seandainya kamu tidak perlu pergi jauh-jauh lagi, bagaimana kalau kamu tinggal di sini? Deva sedikit terkejut. Kamu maksud? Clara menghela napas. Menikahlah denganku. Kalimat itu membuat Deva membeku. Ia menatap Clara dengan campuran rasa kaget, kagum, dan takut. Ini bukan lamaran biasa. Ini seperti mengubah seluruh jalan hidupnya. Kamu yakin? Tanya Deva lirih. Kita berbeda segalanya. Umur, latar belakang, negara. Clara tersenyum. Aku tidak peduli semua itu. Aku hanya tahu, aku ingin hidup bersamamu. Aku tidak ingin melepasmu lagi. Deva menunduk, berpikir dalam. Saya tidak pernah membayangkan akan dilamar oleh perempuan. Apalagi secepat ini. Clara menunduk, merasa khawatir. Maaf kalau aku membuatmu tidak nyaman. Deva cepat-cepat menggeleng. Bukan begitu. Saya hanya takut mengecewakan kamu. Kenapa kamu pikir kamu akan mengecewakan aku? Saya tidak punya apa-apa, Clara. Kamu lihat saya sekarang, hanya anak magang. KTP masih Indonesia, visa pun visa magang. Pulang pun nanti harus kerja keras lagi. Apa kamu yakin dengan semua risikonya? Clara memegang tangan Deva erat. Aku tidak butuh kamu jadi siapa-siapa. Aku hanya butuh kamu di sampingku. Keesokan harinya, Deva bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tidak langsung ke dapur seperti biasa. Ia berjalan ke taman belakang, duduk sendiri di bangku panjang, berpikir. Ia menimbang banyak hal. Ibunya di kampung. Tekanan sosial. Masa depan yang tidak pasti. Tapi satu hal yang pasti, perasaannya kepada Clara tulus. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dicintai tanpa syarat. Malamnya, ia kembali ke dapur tempat Clara sedang merapikan meja. Deva membawa sesuatu dalam kantong kecil, benda sederhana yang ia beli dari toko pinggiran jalan. Sebuah cincin perak, tanpa berlian, tapi cukup untuk mengutarakan isi hatinya. Clara, kata Deva, membuat Clara menoleh. Ada apa? Deva maju perlahan, lalu membuka kantong kecil itu. Ia berlutut, membuat Clara menutup mulutnya, terkejut. Saya mungkin tidak punya apa-apa, tapi saya punya niat dan perasaan yang tidak main-main. Kalau kamu sungguh ingin hidup bersama saya, izinkan saya jadi suamimu, bukan karena kasihan, tapi karena cinta. Clara langsung menangis. Ia mengangguk cepat-cepat, lalu memeluk Deva dengan erat. Aku sangat ingin itu, Deva. Aku sangat ingin. Keesokan harinya, mereka bertiga, Clara, Deva, dan Heinz, mengurus dokumen ke kantor pengacara setempat. Heinz banyak membantu menerjemahkan dan menjelaskan prosedur yang cukup rumit untuk menikah dengan warga negara asing. Butuh waktu, kata pengacara itu. Tapi tidak mustahil. Selama kalian bisa membuktikan hubungan ini bukan pernikahan palsu, semua bisa diatur. Clara memandang Deva. Hubungan ini tidak pernah palsu. Deva menimpali, saya akan urus surat-surat saya dari Indonesia. Kalau perlu, saya pulang sebentar, lalu balik lagi dengan visa yang sesuai. Heinz tersenyum. Saya bisa bantu mengatur undangan kecil nanti. Di kafe saja. Intim, tapi hangat. Clara dan Deva mengangguk. Mereka tidak butuh pesta besar. Yang mereka butuhkan hanya restu dan kejujuran. Saat malam menjelang, Clara mengirimkan pesan kepada Victor,
adik mendiang suaminya. Ia merasa perlu bicara. Mereka bertemu di taman, di bangku yang sama tempat Clara biasa duduk bersama Lukas dulu. Aku ingin kamu tahu langsung dariku, bukan dari orang lain, kata Clara, membuka pembicaraan. Aku akan menikah. Victor memejamkan mata sejenak. Dengan Deva? Clara mengangguk. Victor menunduk, menghela napas panjang. Dia anak baik. Aku bisa lihat itu. Tapi, kamu yakin? Clara menatap Victor penuh keyakinan. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu selamanya. Lukas akan mengerti. Dia tidak akan ingin aku hidup sendiri seumur hidup. Victor tersenyum kecil. Aku tidak bisa membohongi diriku, Clara. Awalnya aku marah. Tapi sekarang aku melihat, kamu terlihat hidup lagi. Kamu bahagia. Clara mengangguk, air matanya jatuh. Aku ingin kamu hadir nanti. Bukan hanya sebagai keluarga Lukas, tapi juga sebagai teman. Victor menatap kakak iparnya itu, lalu meraih tangannya. Kalau itu yang membuatmu bahagia, aku akan datang. 2 minggu berlalu cepat. Deva kembali ke Indonesia untuk mengurus dokumen dan berpamitan pada ibunya. Clara menunggu di Jerman sambil menyiapkan pernikahan kecil mereka bersama Heinz dan tim kafe. Saat kembali, Deva membawa kabar baik. Semua dokumen beres, dan ibunya merestui pernikahan mereka. Bahkan ibu Deva menitip pesan lewat video call. Nak Clara, saya titip anak saya. Dia bukan orang pintar, tapi hatinya bersih. Clara menangis mendengarnya. Pernikahan sederhana itu akhirnya digelar di halaman belakang kafe. Tidak ada gaun mewah atau musik orkestra. Hanya kursi kayu, bunga segar, dan orang-orang terdekat yang menyaksikan Clara dan Deva saling mengikat janji. Dengan ini, saya nyatakan kalian suami dan istri, ujar petugas pernikahan, disambut tepuk tangan hangat. Clara memeluk Deva erat. Aku tidak pernah menyangka, aku akan menemukan cinta lagi di tempat seperti ini. Deva membalas pelukannya. Dan saya tidak pernah menyangka, magang kopi bisa membawa saya ke titik terpenting dalam hidup saya. Beberapa minggu setelah pernikahan mereka, kehidupan Deva dan Clara mulai memasuki babak baru. Tidak ada bulan madu mewah atau liburan panjang, karena mereka berdua memilih untuk tetap bekerja di kafe. Mereka ingin menjalani kehidupan sehari-hari sebagai suami istri dengan cara yang sederhana. Kamu yakin tidak ingin liburan dulu? Tanya Heinz sambil mengeringkan gelas di bar. Deva tersenyum. Kami sepakat, lebih baik uangnya dipakai untuk menabung. Mungkin nanti, kalau sudah punya waktu lebih panjang, baru kami jalan-jalan. Clara yang sedang memeriksa persediaan bahan ikut menimpali. Lagi pula, kerja di kafe ini juga sudah seperti liburan, kok. Apalagi sekarang ada Deva di sampingku setiap hari. Heinz tertawa kecil. Kalian berdua benar-benar pasangan yang unik. Namun kehidupan pernikahan tak selalu semulus yang dibayangkan. Setelah euforia pernikahan mereda, berbagai tantangan mulai muncul. Salah satunya adalah perbedaan budaya dan kebiasaan yang mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari. Suatu malam, Deva pulang terlambat dari pasar karena harus membeli bahan-bahan yang sulit didapat. Saat tiba di rumah, ia menemukan Clara sudah menunggu dengan wajah tegang. Kamu kemana saja? Aku sudah khawatir, tanya Clara. Deva meletakkan tas belanja dan menjawab dengan tenang. Tadi hujan deras, bus sempat terlambat. Maaf tidak sempat memberi kabar. HP ku lowat. Clara menghela napas panjang. Kamu harus belajar memberi kabar, Deva. Ini bukan Jawa Tengah. Kalau sesuatu terjadi, siapa yang tahu? Deva diam sejenak, lalu berkata, saya mengerti. Di kampung, kami memang tidak terlalu sering pakai HP untuk hal-hal seperti itu. Tapi saya akan belajar. Maaf kalau bikin kamu khawatir. Clara menatap suaminya dan perlahan wajahnya melunak. Aku juga harus belajar sabar. Ini semua masih baru untuk kita berdua. Deva tersenyum kecil. Yang penting kita mau saling belajar, ya? Clara mengangguk, lalu memeluknya. Ya, itu yang paling penting. Beberapa hari kemudian, Clara mengajak Deva bicara serius di dapur. Aku sudah bicara dengan pengacara. Kalau kamu ingin tinggal di sini secara tetap, kita harus ajukan izin tinggal keluarga. Deva mengangguk.
Berapa lama prosesnya? Bisa sampai 6 bulan. Selama itu, kamu tidak boleh bekerja secara resmi. Deva terdiam. Kalau begitu, saya bantu kamu di rumah saja. Urusan dapur, bersih-bersih, saya urus semua. Clara tertawa. Kamu serius? Sangat serius. Di kampung saya, laki-laki tidak malu bantu istrinya. Dan saya ingin kamu tidak terlalu lelah. Clara tersenyum hangat. Kamu tahu, kadang saya lupa kamu jauh lebih muda dariku. Saya juga lupa kamu jauh lebih kaya dari saya, jawab Deva sambil tertawa, membuat suasana kembali hangat. 6 bulan berlalu dengan penuh kerjasama dan tawa. Selama itu pula Deva mulai belajar bahasa Jerman lebih serius. Ia ikut kelas bahasa yang diadakan komunitas migran, dan dalam beberapa bulan saja ia sudah bisa memahami percakapan dasar. Suatu pagi, ketika Clara sedang menyiapkan sarapan, Deva datang sambil membawa surat. Ini dari kantor imigrasi, katanya. Clara mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Mereka membacanya bersama. Perlahan, senyum muncul di wajah keduanya. Izin tinggal kamu disetujui, seru Clara sambil memeluk Deva erat. Sekarang saya bisa bantu kamu di kafe lagi, ya? Mulai besok, kamu balik jadi barista favorit kita, jawab Clara penuh semangat. Ketika Deva kembali bekerja di kafe, para pelanggan yang dulu meragukannya kini mulai melihatnya dengan mata berbeda. Ia tak lagi anak magang dari Indonesia, tapi suami sah dari Clara, pemilik kafe yang mereka hormati. Suatu hari, seorang pelanggan lama menghampiri Deva di bar. Kamu Deva, ya? Aku dulu sempat berpikir negatif tentang kamu. Tapi sekarang aku lihat, kamu memang layak untuk Clara. Deva tersenyum sopan. Terima kasih. Saya juga belajar banyak dari dia. Dan saya beruntung bisa diterima di sini. Pelanggan itu mengangguk. Kamu layak diterima. Teruslah jaga dia. Deva hanya menjawab dengan anggukan mantap. Suatu malam, saat hujan turun deras di luar, Deva dan Clara duduk di ruang tengah sambil minum teh. Kalau kamu lihat kembali 1 tahun ke belakang, apa kamu pernah membayangkan hidupmu akan seperti ini? Tanya Clara. Deva tersenyum. Sama sekali tidak. Dulu saya hanya anak kampung yang ingin belajar buat kopi. Saya pikir hidup saya akan berakhir di ladang. Ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda. Clara menatap Deva dengan mata hangat. Aku juga. Aku pikir hidupku berakhir saat Lukas meninggal. Tapi ternyata hidup memberiku kesempatan kedua. Deva meraih tangan Clara dan menggenggamnya erat. Sekarang kita punya hidup baru. Dan kita akan jalani bersama. Clara mengangguk. Apapun yang terjadi, kita saling punya. Malam itu, hujan terus turun. Tapi di dalam rumah kecil mereka, ada kehangatan yang tidak pernah padam. Kehidupan baru memang tidak selalu mudah. Tapi bersama, mereka yakin bisa menghadapinya. Beberapa bulan kemudian, Clara mulai merasa tubuhnya mudah lelah. Ia pikir hanya karena terlalu sibuk bekerja. Tapi setelah periksa ke dokter, ia pulang dengan wajah yang sulit dijelaskan. Deva yang baru pulang dari belanja, langsung menyadari ada yang berbeda. Kamu kenapa? Wajahmu pucat. Clara menyerahkan selembar kertas dari dokter. Deva membacanya pelan-pelan. Kemudian matanya melebar. Kamu hamil? Clara mengangguk pelan. Aku hamil, Deva. Deva mendekat, lalu memeluk Clara dengan penuh haru. Ini sungguh hadiah terindah. Clara menangis dalam pelukan suaminya. Mereka tahu, kehidupan mereka akan benar-benar berubah. Tapi mereka siap. Kini bukan hanya 2 hati yang bersatu. Ada 1 nyawa baru yang akan menjadi saksi cinta mereka. Dan dari seorang anak magang dan seorang janda pemilik kafe, kini mereka adalah sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang tak sempurna, tapi saling melengkapi, dengan cinta yang nyata.